Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang limiting reagen atau pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas. Nah, di dalam sebuah reaksi kimia, senyawa bereaksi pada komposisi yang pasti. Dia tidak mau asal-asalan gitu ya. Jadi resepnya itu harus pas. Kalau resepnya tidak pas, maka dia tidak akan melakukan reaksi atau dia tidak akan menghasilkan produk yang diinginkan. Oleh karena itu kita perlu tahu apa reaksi pembatas itu gitu ya. Jadi contoh, misalkan kalian ingin membuat amonia atau NH3 yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, kita sudah tahu reaksi kimianya adalah N2 plus H2 menghasilkan plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Kita sudah tahu reaksi ini, sudah familiar dengan reaksi ini. Nah, sekarang misalkan saya punya gas N2 itu misalkan saya mereaksikan N2 sebanyak 14 gram dengan H2 sebanyak 5 gram. Berapa NH3 yang terbentuk? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, yang paling pertama kita lakukan adalah menghitung mol. Yang pertama kita hitung mol dari N2, yang kedua kita hitung mol dari H2. Mol dari N2 misalkan. Mol di dalam reaksi awal N2 itu mol sama dengan gram dibagi mr. Gramnya berapa? Gramnya adalah 14 gram dibagi dengan mr dari N2, yaitu 14 kali 2 yaitu 28, berarti 0,5 mol. Sementara hidrogennya bisa kalian hitung, mol di sini mol N2 ya. Mol N2 di sini mol H2 sama dengan gram dibagi mr, gramnya adalah 5 gram dibagi dengan mr-nya yaitu 2. mrH2 itu sama dengan 2, berarti 5 gram ya. 5 gram dibagi 2 gram per mol ya. Menghasilkan 2,5 gram. Mol. Di sini gram, di sini gram per mol ya. Nanti kalian tinggal coret-coret gitu ya. 2,5 mol, 0,5 mol. Sekarang kita sudah tahu N2-nya. N2-nya adalah 0,5 mol, sementara H2-nya itu adalah 2,5 mol. Mari kita masukkan ke dalam persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya kita tulis saja ulang ya. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, N2-nya itu adalah, bisa kalian lihat di sini 0,5 mol ya. Berarti 0,5 mol. Sementara H2-nya itu adalah 2,5 mol. Nah, ini kita sudah tahu pasti bahwasanya N2 jumlahnya adalah 0,5, sedangkan H2 itu adalah 2,5 mol. Nah, sekarang kita harus tahu yang mana yang menjadi limiting reagen atau reaksi pembatas. Di dalam hal ini, reaksi pembatas itu definisinya adalah yang mana yang habis duluan. Sekarang kalau N2 dia bereaksi 0,5 mol, kalau dia bereaksi seluruhnya, maka di sini 0,5 mol bereaksi
maka di sini akan habis ya, 0 ya. Kemudian di sini bereaksinya berapa? Kalau 0,5 mol di sini terjadi reaksi, berarti kita gunakan persamaan yang sebelumnya sudah saya bahas. Berarti 0,5 mol di sini bakal berapa? 0,5 dibagi dengan 1 ya, karena koefisiennya 1, 1 kemudian dikali 3. Hasilnya adalah 1,5 mol. Kemudian 2,5 dikurang dengan 1,5, hasilnya adalah tersisa 1 mol ya. Ada sisa 1 mol. Kemudian di sini yang bereaksi seberapa? Kalau ini reaksi pembatasnya adalah N2 yang mana 0,5 mol dia hasilnya adalah 0, berarti di bagian N2 nantinya 0,5 dibagi dengan 1. Berarti 0,5 dibagi dengan 1 dikali dengan 2, karena ini koefisiennya adalah 2. Hasilnya adalah 1 mol ya. 1 mol. Maka di akhir akan dihasilkan ini bertambah, yang di sini berkurang, yang di sini bertambah karena hasil reaksi. Yang di sini bertambah jadi 1 mol ya. Yang tadinya 0 mol. 0 mol. Nah, biasanya ini kita tulis ini mula-mula, yang ini adalah reaksi, sedangkan ini adalah setara. Gitu ya. Ketika setara ini 0, ini 1 mol, ini 1 mol. Nah, di dalam reaksi ini NH3 yang dihasilkan adalah 1 mol. Maka kalian menghitung NH3-nya berdasarkan perhitungan matematis seperti ini gitu ya. Jadi nanti langsung saja mol NH3 sama dengan gram per mR. Sehingga gramnya kalian bisa dapat mol dikali dengan mR sama dengan 1 mol dikali dengan mR dari NH3 yaitu 17 ya. 17 gram per mol. Dicoret tersisa 17 gram. Ya. Itu contohnya. Artinya kalian harus tahu mula-mulanya berapa gitu ya. Kemudian di sisa reaksinya itu ada pada hidrogen ya. Hidrogennya akan bersisa 1 mol. Kalian bisa cari sisanya ini 1 mol ini berapa gram. Caranya mudah, sisa H2 itu caranya mol ini saja tinggal kalian kalikan dengan mR. Berarti sisa H2 itu sama dengan mol H2 sama dengan gram H2 dibagi dengan mRH2. Kalian kalikan silang seperti biasa, dapat gram sama dengan mol dari H2 yaitu 1 mol dikali 2 ya. mR-nya adalah 2 gram per mol. Kalian coret sehingga dihasilkan 2 gram. Mudah ya. Ya. Inilah contohnya. Jadi di sini yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah N2 karena dia habis 0 gitu ya. Sekarang kalau kita misalkan reaksi pembatasnya adalah H2, apakah mungkin terjadinya reaksi? Ya, misalkan kita berasumsi gitu. Misalkan kita berasumsi bahwasanya H2 akan habis duluan gitu ya. Misalkan kita berasumsi H2 akan habis duluan, bagaimana caranya? Misalkan H2 yang akan habis duluan, kita misalkan 2,5 mol di sini, ini adalah mula-mula. 2,5 mol ini adalah mula-mula. Kita langsung saja 2,5 dibagi dengan 3. Kita cari N2-nya gitu kan. Kita cari N2-nya. Kalau di sini 2,5 mol ini bereaksi habis, berarti di sini 2,5 mol. Maka di sini reaksinya habis ya. Ketika reaksi ini habis, ini setimbang ya. Ini menghasilkan 0 mol. Sementara kita lihat apakah
N-nya akan tersisa, gitu ya. Kalau di sini 2,5 mol yang bereaksi, berarti di sini itu sama dengan 2,5 dibagi dengan koefisien atasnya yaitu 3 dibagi dengan 3 dikali dengan 1 ya. Dikali dengan 1. Berapa hasilnya? 2,5 bagi 3. Berapa ya? 2,5 per 3. Ya, kita tulis saja 2,5 per 3 di sini ya. 2,5 per 3 itu angkanya jauh lebih besar daripada 0,5 ya. 0,5 berarti 25 dibagi 30 berapa tuh? 25 5 per 6 ya. 5 per 6 5 per 6 5 per 6 itu sama dengan 0,83. 0,83 ya. 0,83 ya. 0,83. Jadi 2,5. Jadi di sini 2,5 dibagi dengan koefisien dari H. 2,5 dibagi koefisien dari H dibagi 3 dikali 1. Hasilnya adalah 0,83 mol. Masalahnya, mungkin nggak 0,83 N2 bereaksi? Tidak mungkin karena jumlah N2-nya hanya 0,5 mol saja gitu ya. Hanya 0,5 mol saja. Artinya tidak mungkin terjadi reaksi ini, maka dia bukan limiting reagen. Jadi dia bukan pereaksi pembatas. H2 bukan pereaksi pembatas. Oleh karena itu, di dalam perhitungan ini yang paling tepat adalah pereaksi pembatas yang digunakan haruslah N2 gitu ya. Haruslah di sini yang menjadi 0,5. Kemudian kita bisa mendefinisikan di sini 0,5 dibagi 1 dikali 3 yaitu 1,5 mol. Sementara di sini itu 0,5 dibagi 1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 1 mol. Dan seterusnya kita bisa lihat hasil reaksinya. Contoh kedua yang akan saya bahas, misalkan saja terjadi pembakaran yang paling mudah yaitu gas metana misalkan. Terjadi pembakaran gas metana CH4 dibakar bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ya, seperti biasa kalau hidrokarbon dibakar dia pasti menghasilkan CO2 plus H2O. Sekarang kita coba setarakan reaksinya. C-nya 1, hanya di sini ada 4, di sini ada 2. Maka kita tambahkan 2 di sini. Sekarang oksigennya yang di sini ada 4 oksigen, sementara di sini hanya 2 oksigen, kita tambahkan angka 2 di sini. Saya kira sudah setara. Berikutnya coba jika misalkan ada 20 gram CH4 bereaksi dengan 16 gram O2. 16 gram O2. Maka berapa CO2 yang terbentuk? Cara menghitungnya adalah yang pertama kalian definisikan 20 gram CH4 itu berapa mol, 16 gram O2 itu berapa mol gitu ya. Misalkan di sini 20 gram, waduh agak sulit ya. 20 gram sulit ya. Saya ganti aja ke misal lokal.
20. Misalkan 26 gram CH4 misalkan 26 gram CH4, maka kalian cari mol dari CH4 itu sama dengan gram dibagi dengan mR. Gram dari CH4 itu adalah 26 gram dibagi dengan mR dari CH4 yaitu C itu 12, H itu 6. Oh sorry, ini sulit ya. 24 aja, 24 biar gampang. 24 gram misalkan 24 gram CH4 bereaksi dengan 16 gram O2 gitu ya. 16 gram O2. Nah CH4 di sini kalian lihat 24 gram CH4 itu kalian cari molnya. Mol sama dengan gram per mR. MR dari CH4, C itu 12, H4 berarti 16 ya. Gram per mol ya. Gram per mol kalian coret 24 dibagi dengan 16. Ini dibagi 4, ini dapatnya 6 ya. 6 per 4. 6 per 4 itu sama dengan 1,5 ya. 6 per 4 itu sama dengan 1,5. 3 per 2 atau 1,5. Nah 1,5 mol ini mol dari CH4. Kemudian kalian hitung lagi mol dari O2, yaitu mol O2 sama dengan gram dibagi dengan mR ya. Gramnya itu sama dengan 16 gram ya. 16 gram dibagi dengan mR dari O2, 16 kali 2 32 sama dengan 0,5 mol. 0,5 mol. Jadi mol oksigennya 0,5 mol, sementara mol CH4-nya itu adalah 1,5 mol. Sekarang kita masukkan ke dalam reaksi kimia. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus H2O, 2H2O. Nah, kita masukkan mula-mula ada CH4-nya ada 1,5 mol, 1,5 mol. Sementara oksigennya ada 0,5 mol. Kemudian reaksi yang terjadi pertama-tama kita misalkan kalau limiting reaction-nya adalah atau reaksi pembatasnya adalah CH4, maka di sini 1,5 mol ya. Kalau di sini 1,5 mol, berapa di oksigen ya? Berapa di oksigen? Sementara koefisien dari oksigen adalah 2, berarti di sini pasti 1,5 dibagi dengan koefisien dari CH4 yaitu 1 kali dengan koefisien dari O2 yaitu 2, sama dengan 3 mol. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya 0,5 mol dikurang 3 mol itu negatif, maka tidak mungkin ini reaksi pembatasnya adalah CH4. Ini tidak mungkin karena dia negatif nanti hasilnya. Di sini negatif, berarti tidak mungkin reaksi pembatasnya adalah CH4. Maka kita gunakan asumsi kedua, reaksi pembatasnya adalah O2. Maka di dalam reaksi O2 kita lihat berarti di sini 0,5 mol. Maka berapa CH4 yang bereaksi? Kalian hitung dari sini 0,5 dibagi dengan koefisien O dikali dengan koefisien CH4 yang mana di sini 1 ya. 1. Tidak ada berarti kan 1. Nah, berarti 0,5 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 0,25 ya. 0,25. Kalian dapat berarti 0,25 mol yang bereaksi di CH4.
Sekarang kalian hitung di CO2 0,5 mol dibagi 2 dikali dengan 1 ya. Berarti di sini juga sama, 0,5 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 0,25 mol. Sementara di hidrogen kalian bisa lihat, di hidrogen sama, kalian bisa hitung 0,5 bagi 2 kali 2. Berarti 0,5 bagi 2 kali 2, coret-coret sama dengan 0,5 mol. Nah, ini setimbang, ketika setimbang ya, setimbang. Yang sini ini kalian kurangkan, yang di sebelah kiri kalian kurangkan, yang sebelah kanan kalian jumlahkan. Berarti yang di sebelah kiri ini 1,5 dikurang dengan 0,25, tersisa 1,25 mol. Sementara di sini ini 0 mol, berarti oksigen adalah bereaksi pembatas. Kemudian CO2 kalian bisa lihat di sini 0,25 mol bertambah ya, berarti 0,25. Yang kanan lagi di sini adalah 0,5. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa CO2 yang terbentuk. CO2 yang terbentuk adalah 0,25 mol. Berdasarkan perhitungan MR, mudah sekali, berarti mol CO2 sama dengan sama dengan gram CO2, gram yang terbentuk dibagi dengan MR CO2. Maka gram CO2 sama dengan mol dikali MR, sama dengan molnya kita bisa lihat di sini 0,25 mR dari CO2 itu adalah 44 ya, 44, maka hasilnya adalah 11 gram ya. 11 gram kalian dapatkan hasilnya. Nah, inilah yang disebut sebagai limiting reagen atau reaksi pembatas, yaitu reaksi yang menghasilkan 0 ya. Dia habis di dalam reaksi tersebut. Maka di sini reaksi pembatasnya adalah oksigen karena dia habis. Nah, cara menghitungnya seperti itu ya. Jadi pertama kalian ketahui ada 24 gram CH4 dan ada 16 gram O2. Bereaksi, kita lihat mana yang merupakan reaksi pembatas. Setelah itu baru kita bisa hitung keseluruhannya. Ya, itu saja materi kali ini mengenai bereaksi pembatas. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu persen dari persen hasil reaksi ya. Persen hasil reaksi itu bisa kita hitung. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.